Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Sang Ayu Putu Rahayu selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, dan kepada teman-teman semua MIH UNES 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Makalah berjudul Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja PTT Kirana. Nah, langsung saja nanti dari presentasi saya ini bisa teman-teman tanggapi. Untuk selanjutnya bisa kita diskusikan dalam forum baik Zoom nanti. Langsung saja terkait dengan program BPJS ini. Yang pertama, profil PTT Kirana, bahwa perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi dan bangunan yang bertugas, atau dia itu biasanya bikin bangunan gedung-gedung dan lain sebagainya itu. Nah, PT Kirana ini berdiri pada tanggal 7 Juli tahun 95. Nah, untuk alamatnya PT Kirana ini beralamat di Jalan Sari Gading nomor 81, Tonja, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sebagai pendirinya yaitu Insinyur Putu Geria Astawa MBA MM. Nah, ketika kita membicarakan tentang program BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tercantum pada pasal 5 ayat 2 huruf B, yang menyatakan di sana bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan atau ada program. Yang pertama, program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, kemudian jaminan hari tua atau JHT, ketiga jaminan pensiun atau JP, yang terakhir adalah jaminan kematian. Yang akan kita bahas ini nanti adalah jaminan kecelakaan kerja yang ada pada PTT Kirana. Nah, kemudian bentuk perlindungan hukum pada pekerja PTT Kirana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1, bahwa setiap buruh atau pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua moral dan kesusilaan, dan yang terakhir adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Nah, kita nanti pada pembahasan ini akan fokus kepada keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya pada pekerja PT Kirana. Nah, kemudian kondisi pada Kirana ini pada saat ini, perusahaan tersebut yang bergerak pada bidang konstruksi atau bangunan ternyata belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini kondisinya. Nah, kemudian kenapa kok PT Kirana ini saat ini belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini? Nah, yang pertama, dikarenakan perusahaan secara pendanaan itu belum mampu membayar dana premi yang harus dibayarkan setiap bulannya apabila terjadi kecelakaan kerja sebagai jaminan dan hal-hal lain yang diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, karena dirasa proses pendaftaran jaminan pekerjaan ini, jaminan keselamatan kerja oleh PT Kirana itu dirasa rumit. Dan yang terakhir yaitu pekerja tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri, yang jika perusahaan mendaftarkan pada program jaminan sosial maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, ini saya mengambil ini karena khususnya di daerah saya itu, di daerah Kenteng Toroh Purwodadi, rata-rata
bekerja pada proyek bangunan, dan tetangga saya, teman-teman saya, dan juga bapak saya sendiri itu kerja di proyek bangunan. Jadi saya tertarik untuk mengkaji terkait dengan perlindungan hukum keselamatan kerja ini. Nah, karena selama ini ketika saya tanya sama teman-teman, tanya sama tetangga dan bapak saya khususnya, tidak ada jaminan keselamatan terkait dengan khususnya jaminan keselamatan yang didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga saya tertarik untuk mengkaji atau mengambil tema ini. Nah, itu tadi, karena pekerja tidak tetap dan sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri. Jika perusahaan mendaftarkan pada program jaminan sosial, maka perusahaan akan mengalami kerugian, karena memang pada faktanya orang-orang yang ikut bekerja dalam proyek ini memang keluar masuk, dan mereka tidak termasuk pekerja tetap. Jadi misalkan suatu proyek itu di sana mendapatkan job itu juga tidak menentu, sehingga membuat para pekerja itu menjadi salah satu faktor para pekerja itu bisa keluar masuk dan orangnya juga tidak menentu. Itu menjadi salah satu alasan utama kenapa PTT Kirana sampai sekarang belum mendaftarkan perusahaannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, demikian presentasi dari saya, sangat singkat, padat, dan semoga ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua, karena memang dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, dan khususnya BPJS Ketenagakerjaan itu, tidak ada daya paksa bagi masyarakat agar masyarakat itu mendaftarkan diri dan keluarganya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan orang petani itu ya kira-kira ngapain saya kok daftar di BPJS Ketenagakerjaan, wong kerjaan saya di sawah, macul, dangir, matun, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka merasa untuk mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan itu belum atau tidak begitu penting, sehingga mereka tidak mendaftarkan. Sedangkan kalau di PT-PT atau di pabrik-pabrik yang sifatnya mereka itu sudah menjadi pegawai tetap dan mudah untuk mengontrolnya, rata-rata mereka akan mendaftarkan pabriknya atau perusahaannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya, sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.